Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini, tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang diadakan di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang sudah kita awali pembahasannya sejak beberapa pertemuan yang lalu, yaitu hadis nomor 43 yang ada dalam Kitabul Jami', dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang berbunyi wa anhu qal, dari beliau, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah. Kekuatan itu bukan diukur dari kehebatan dalam bertarung secara fisik. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namun kekuatan seseorang itu diukur saat dia mampu menahan diri ketika marah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas, terakhir kemarin kita bahas tentang apa? Tentang tips menahan marah. Sebelumnya apa? Keutamaan menahan marah. Ketika kita membaca judul itu, tips menahan marah, keutamaan menahan marah, yang terbersit di benak kita itu marah baik atau buruk? Ketika kita baca judul tadi, tips menahan marah, keutamaan menahan marah, yang terbersit di benak kita, marah itu baik atau buruk? Buruk. Marah itu buruk. Karena kita diajarin tips untuk menahan marah. Berarti marahnya buruk, makanya harus ditahan. Kita diajari keutamaan menahan marah. Berarti kalau menahan marah itu dapat pahala. Oh, berarti marah itu gak baik. Tapi ternyata dalam agama Islam, marah itu tidak mutlak buruk. Marah itu tidak mutlak buruk. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ada marah yang baik. Berarti kalau kita bagi, marah terbagi menjadi berapa? 2. Marah yang buruk dan marah yang baik. Marah yang tercela dan marah yang terpuji. Marah yang mendatangkan dosa dan marah yang mendapatkan pahala.
marah yang negatif dan marah yang positif. Nah, pembahasan tentang marah yang tercela, yang buruk, yang negatif, yang mendatangkan dosa sudah lewat. Nah, malam hari ini kita akan bahas jenis marah yang lain, yaitu marah yang terpuji, marah yang mendatangkan pahala, marah yang dianjurkan. Tapi sebelum kita bahas itu, saya ingin menyampaikan sebuah poin penting. Ada Allah, ada manusia, ada Khalik, ada makhluk. Yang bisa marah itu siapa? Ada Allah, ada manusia, ada Khalik, ada makhluk. Yang bisa marah yang mana? Dua-duanya. Berarti sama? Beda. Dua-duanya bisa marah, tapi marahnya berbeda. Sebagaimana manusia bisa marah, Allah juga bisa marah, tapi marahnya Allah tidak sama dengan marahnya manusia. Apa dalilnya Allah bisa marah? Surat Al-Fatihah setiap hari kita baca. Apa? Ini ngambleng. Oh, pada baca Al-Fatihah apa orang? Apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Kita disuruh menjauhi perilaku orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dimarahi oleh siapa? Ya oleh Allah. Berarti Allah bisa marah. Ada nggak Ustaz ayat yang lebih tegas, yang lebih gamblang? Kalau maghdubi alaihim itu kan nggak disebutkan secara eksplisit, ya, secara nas. Di situ Allah marah, cuma dimarahi, nggak disebutkan nama Allah. Ada nggak ayat yang gamblang, yang sorry? Ada. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 60. Surat apa? Al-Maidah ayat 60. Saat Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang orang-orang Yahudi, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan 'indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi. Siapa orang Yahudi itu? Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dimarahi, wa ghadiba 'alaihi. Siapa pelakunya? Ya, subjek yang sebelumnya. Man la'anahullah, Allah. Allah bisa marah. Jadi hadis ada enggak? Ada. Dalil yang menyebutkan bahwa Allah marah ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Adapun Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Berarti Allah suka kalau kita minta. Suka. Maka minta-mintalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Semakin sering kita meminta kepada Allah,
maka Allah akan semakin cinta kepada. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Itu bedanya Allah dengan manusia. Semakin kita sering minta kepada manusia, maka dia akan semakin jengkel kepada kita. Ada pengemis datang, prok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyuwun, kasih berapa? 10.000. Besoknya lagi, prok, nyuwun, kasih berapa? Berapa? Tetap 10.000. 5.000. Besoknya lagi datang, prok, kasih berapa? 10.000, masya Allah. Besoknya lagi datang, kasih berapa? Tuman. Kita itu kalau sering dimintai marah, Allah enggak. Semakin sering kita minta, Allah semakin sayang. Kenapa? Karena itu menunjukkan perasaan butuh hamba kepada penciptanya. Perasaan tidak butuh kepada sang pencipta itu harus kita kikis dari hati kita. Ustaz, kalau dikit-dikit minta itu membuat mental apa? Mental pengemis. Itu tergantung mintanya sama siapa. Kalau mintanya sama Allah, kan? Ya tapi kan jadinya nggak usaha. Yang melarang usaha itu siapa? Apa artinya kalau kita ya Allah minta duit, ya Allah minta duit 24 jam ya Allah minta duit gitu? Ya enggak lah. Apa kata Allah? Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai sholat Jumat, menyebarlah kalian, kerjalah. Jadi berdoa itu tidak berkonsekuensi jadi malas bekerja. Kerja iya, usaha iya, ikhtiar iya, doa juga iya. Nah, jadi intinya Allah bisa marah atau tidak? Bisa. Tapi, nah ada tapinya. Karena Allah beda dengan manusia, maka kemarahan Allah juga beda dengan kemarahan manusia. Kita ulangi. Karena Allah beda dengan manusia, maka kemarahan Allah juga beda dengan kemarahan manusia. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kemarahan Allah selalu baik. Kemarahan Allah selalu terpuji. Kemarahan Allah selalu benar. Berarti kalau kemarahan manusia apa? Kalau kemarahan manusia apa? Sebaliknya. Bisa benar, bisa salah. Bisa terpuji, bisa tercela. Bisa baik, bisa. Itu beda. Kenapa Ustaz kok kemarahan Allah benar terus? Kalau manusia bisa benar, bisa salah. Iya iyalah, karena Allah Maha sempurna. Manusia banyak kekurangan. Ya wajar. Ya iyalah, karena Allah Maha baik. Maha baik itu artinya baik terus, selalu baik, gak ada celahnya, gak ada kekurangannya, gak ada sisi negatifnya. Itu namanya maha. Kalau manusia bukan maha baik, manusia baik, yang baik. Tapi sebaik-baiknya manusia biasa, sebaik-baiknya manusia biasa, tetap pasti ada apanya? Ada salah. Oke, kita ulangi. Allah bisa marah, manusia bisa marah. Tapi marahnya Allah beda dengan
marahnya manusia. Apa bedanya? Marahnya Allah terpuji terus, benar terus, baik terus, nggak ada yang tercela, nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, nggak ada yang buruk. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna dan Allah Maha terpuji. Adapun marahnya manusia, maka bisa baik, bisa buruk, bisa terpuji, bisa tercela, bisa benar, bisa salah. Nah, marah yang terpuji itu yang seperti apa? Marah yang tercela sudah lewat bahasanya. Ustaz, saya kemarin dihadiri salah ya. Ya kan rekamannya ada lah, dengan dilihat sendiri. Marah yang terpuji itu yang seperti apa? Ringkasnya, simpelnya marah yang terpuji adalah marah yang lillahi ta'ala. Oh, mana mandi Ustaz? Biasanya ikhlas lillahi ta'ala, dia marah apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Apa sih artinya lillahi? Karena Allah. Marahnya itu karena Allah. Belum paham Ustaz. Ya wis, kita jabarkan lagi. Marah karena Allah itu adalah marah ketika aturan Allah dilanggar. Itu marah karena Allah. Korelasinya dengan Allah, bukan urusan pribadi, bukan. Kenapa marah? Karena aturannya dilanggar. Aturannya siapa? Aturannya Allah. Berarti kembalinya kepada sinten? Allah. Marah karena nabinya Allah dihina. Marah karena kitabnya Allah dihina. Marah karena syariatnya Allah dihina. Sudah berapa contohnya tadi? Berapa? 3. 4. Apa jajan? Coba diulang. Nabi, Quran, marah karena Nabi. Peraturan. Aturan Allah dilanggar. Marah karena nabinya Allah dihina. Marah karena kitabnya Allah dihina. Marah karena syariatnya Allah dihina. Itu marah yang berpahala. Itu marah yang baik. Marah yang dianjurkan. Kalau mau lihat contohnya, bagaimana marahnya Nabi Musa alaihissalam ketika pulang-pulang menemukan kaumnya menyembah anak sapi, patung anak sapi yang mereka buat dari emas. Cerita itu Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 148 sampai 154. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 148 sampai 154. Saya cuma akan bawakan cuplikannya saja. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Allah menceritakan suasana Musa, kondisi Nabi Musa saat itu, suasana kebatinan Nabi Musa saat itu. Ketika Nabi Musa pulang kepada kaumnya dalam keadaan marah dan sedih. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat marah seorang nabi, seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai ketika murid-muridnya, ketika umatnya melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, dan pelanggaran yang paling berat. Apa itu? Syirik. Qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di. Alangkah buruknya perbuatan kalian saat aku tinggalkan.
Enaknya kan orang baru pulang itu mendapatkan kabar yang apa? Menggembirakan, yang menyenangkan. Kita tuh bapak-bapak ini ya, kalau kita baru pulang bepergian kan enaknya kan cerita yang enak-enak dari istri. Alhamdulillah mas, selama ditinggal bocah manut banget. Alhamdulillah. Bocah gampang, kon ngaji, manut. Alhamdulillah. Enak, hatinya yang baru datang. Ya Allah pak, bocah angel banget. Dia cerita orang apa tapi disiki. Siapa? Iya boleh cerita tapi jangan sekarang, nanti dulu. Biar apa? Biar rileks dulu, makan dulu, istirahat dulu, mandi dulu, minum dulu, ya. Rehat dulu. Setelah pulang enak baru nama cerita, baru datang ceritain baik-baik aja. Dan Nabi Musa ini baru datang langsung ketemu dengan kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Marah Nabi Musa. Dan marahnya Nabi Musa itu karena aturan Allah dilanggar. Tapi ada tapinya. Walaupun marah lillahi ta'ala itu terpuji, tapi marahnya harus terukur. Yang penting, walaupun marah lillah itu bagus, itu dianjurkan, tapi porsinya harus tetap terukur. Apa dalilnya Ustaz? Ya hadis yang kita baca, hadis yang sedang kita kaji. Wala innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kekuatan sejati adalah ketika seorang bisa menahan diri saat marah. Menahan diri saat marah. Marah yang terpuji atau yang tercela? Dua-duanya. Jadi kita itu disuruh menahan diri, bukan hanya ketika marah yang tercela, termasuk ketika marah yang terpuji. Saya sudah memastikan pemahaman saya ini bahwa marah yang dalam hadis ini mencakup dua jenis marah itu. Pekan lalu ketika kami tanya kepada guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, khawatirnya saya salah paham kan terhadap hadis ini, maka saya pastikan dulu. Kata beliau benar, memang marah yang ada dalam hadis ini mencakup dua jenis ini, marah yang tercela dan terpuji. Jadi kita itu suruh menahan diri ketika marah, bukan hanya menahan diri ketika marah yang tercela, termasuk ketika yang terpuji kita disuruh nahan. Nahan maksudnya gimana Ustaz? Supaya nggak marah? Bukan supaya nggak marah, tapi tahan agar marahnya tetap terukur. Lah indikasinya apa terukur? Menurut sebagian orang, ini sudah saya ukur kok 10 cm. Indikasi terukur itu apa? Di antara indikasinya 3 poin. Di antara indikasinya 3 poin. Yang pertama, indikasi marah yang terukur, marah terpuji yang terukur. Yang pertama, tidak memicu perbuatan yang melanggar aturan agama. Kemarahan itu tidak memicu perbuatan yang melanggar aturan agama. Alias ketika kita lagi marah saat aturan Allah itu dilanggar, itu tidak mendorong kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Contoh, pukul misalnya, menghakimi. Ada orang misal menginjak-injak Al-Quran misalnya. Wah, kita harus marah. Ayo kita kerahkan apa? Masa. Terus kita sate orangnya. Astagfirullah.
Sampai pembunuhnya saja, membunuh, masa yang membunuh itu nggak benar. Kalaupun akan dijatuhkan eksekusi hukuman, itu bukan siapa? Bukan masa. Siapa? Aparat pemerintah, bukan masa. Apalagi tadi disate, gimana sih? Yang boleh menyiksa dengan api itu cuma siapa? Cuma pencipta api. Kata Nabi SAW, innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Satu-satunya yang boleh menyiksa dengan api hanya sang pencipta api, sinten? Allah Azza wa Jalla. Itu contoh, nggak boleh. Walaupun kita lagi marah seperti itu, nggak boleh kemarahan itu memicu kita melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama. Berbuat zalim, mengganggu ketertiban umum. Protes, kita bakar ban di tengah jalan, terus akhirnya pada macet. Hasilnya apa, Mas? Ketika kita bakar ban di tengah jalan itu, terus apa hasilnya? Manfaatnya apa yang ditimbulkan? Yang dihasilkan apa? Ya supaya mereka tahu kita marah. Cuma itu toh. Apalagi manfaat? Oke, kalau ada manfaatnya, manfaat sama mafsadahnya, efek negatifnya banyak mana? Coba sekarang yang macet itu, ada ibu-ibu mau melahirkan, ada orang lagi kritis, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ada bapak-bapak yang bawa obat untuk siapa? Anaknya di rumah. Apa? Kita nggak membayangkan bahwa di balik aksi-aksi tersebut banyak sekali orang-orang yang dirugikan. Jadi kalau kita marahnya lillah, tapi kemudian memicu perbuatan yang melanggar aturan agama, kitanya yang rugi. Kenapa rugi Ustaz? Kitanya dapat dosa, nggak jadi dapat pahala. Awalnya mau dapat pahala, tapi gara-gara memicu untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, akhirnya malah dapat dosa. Dan bukan hanya itu, akan terbangun image negatif tentang umat Islam, dan itu yang diinginkan oleh mereka. Dan itu yang diinginkan oleh mereka. Maka apa pesan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 108? Surat apa? Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Jangan kalian mencaci maki berhala orang-orang musyrik. Karena kalau kalian lakukan itu, mereka akan balik mencaci maki Allah. Kita marah melihat ada berhala yang disembah, tapi kita caci maki. Apa efeknya? Mereka balas mencaci maki. Gak boleh. Karena yang akan ditimbulkan dampak negatifnya lebih besar. Barusan pembakaran apa? Al-Quran oleh seorang ateis di mana? Di Swedia. Gak boleh kita balas dendam terus balas dendam dengan bakar apa? Kitabnya mereka, kitab Taurat misalnya, kitab Injil kan? Kenapa Ustaz? Karena di dalam Taurat dan Injil itu ada firman-Nya Allah. Ada nama Allah di situ, ada nama Nabi, ada nama Rasul di situ.
Ya tapi kan Taurat dan Injilnya sudah gak asli. Iya memang gak asli. Tapi apa sudah 100% diubah? Atau masih sisa? Masih sisa. Para ulama kita mengatakan seperti itu. Makanya kalau dibaca masih ada yang mirip-mirip. Karena gak 100% diubah. Ada yang ditambahi betul, ada yang kurangi betul, ada yang diganti betul. Iya betul, tapi gak semua 100%. Berarti masih ada sisa. Kok kita bakal? Maka marahnya harus terukur. Ini yang keberapa ini? Yang pertama. Yang kedua, indikator marah terpuji yang terukur adalah memberi nasihat kepada pelaku. Memberi nasihat kepada pelaku. Jadi ketika kita marah karena Allah, itu seharusnya kemarahan kita memantik semangat kita untuk memberikan nasihat. Memantik kita untuk semakin giat di dalam berdakwah. Mendorong kita untuk ngasih tahu orang yang melakukan perbuatan itu. Itu namanya marah yang positif. Marah yang konstruktif. Bukan marah yang destruktif. Marah yang membangun, bukan marah yang merusak. Jadi marahnya itu gak terimanya kita dengan pelecehan itu mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin semangat berdakwah dan memberikan nasihat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Mas'ud, julukannya Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala rajulun ya Rasulullah, inni la ata'akhkharu 'anis salati fil fajri mimma yutilu bina fulanun fiha. Ada seorang datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasul, saya ini terpaksa memisahkan diri dari imam ketika sholat subuh. Saking lamanya bacaannya itu, saya terpaksa memisahkan diri dari apa? Imam. Saking lamanya imam baca. Dalam beberapa riwayat disebutkan ini petani. Jadi dia ini cuma punya waktu terbatas untuk mengairi apanya? Sawah. Kalau ini lewat gak kebagian air. Sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Karena imamnya lama Ustaz, karena imamnya lama, wahai Rasul, maka saya pun mundur, terus saya selesaikan sholat sendiri. Yang sebenarnya kan gue bayar. Lah imam yang jenenge kasih macam apa? Macam bulu. Anaba itu udah panjang. Anaba itu udah panjang. Cuma satu halaman, satu muka lewat dikit kok. Gak panjang anaba. Jadi mungkin yang dibaca ini betul-betul panjang mungkin. Mungkin bisa sampai berhalaman-halaman gitu. Saya belum mencari tahu apa sih yang dibaca sama imam itu. Begitu Rasulullah SAW mendengar keluhan itu, apa kata Abi Mas'ud? Faghadiba Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW marah. Bahkan kata beliau, ma ra'aituhu ghadiba fi mawdhi'in kana ashadda ghadaban minhu yawma idh. Saya enggak pernah melihat Rasulullah SAW semarah saat itu. Berarti betul-betul apa? Marah. Marah kepada siapa? Imam apa makmum? Imam. Benar
ngamuk ya. Betul. Marah kepada imam. Tapi lihat apa dampak kemarahan ini. Lihat dampak kemarahan. Summa qala, maka kemudian beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna minkum munaffirin. Jangan sampai ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang menjauh dari ajaran Islam. Langsung Nabi memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan apa? Nasihat. Faman amman nasa falyatajawwaz. Barang siapa yang menjadi imam, hendaklah bacaannya jangan terlalu panjang. Fa inna khalfahu dha'ifa wal kabira wa dzal hajah. Karena yang sholat di belakang dia ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan kan macam-macam. Apalagi seperti masjid kita ini, masjid ini masjid yang sering diambil sama musafir. Masjid yang sering diambil oleh musafir itu tidak seyogianya bacanya panjang-panjang. Karena biasanya mereka ngejar waktu. Keretanya jam sekian. Di mobil sudah bangun. Mau mundur mental nggak ada. Karena di sini tengah di sini. Di sholatnya tengah, burinya imam. Di belakangnya banyak sok. Aku udah mundur ke buri. Nah ini bikin orang kapok. Munafir, bikin orang kapok, bikin orang nggak mau deket-deket masjid, bikin orang menjauh dari majelis ilmu, dari sholat jamaah. Lihat bagaimana Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Bukhari. Lihat bagaimana Nabi SAW mengalihkan atau mengarahkan kemarahan yang terpuji itu kepada nasihat. Nasihat. Jadi kalau anaknya jadi turun HP itu sampai datang waktu maka jenengan harus marah karena nabrak waktu sholat. Tapi marahnya nggak cuma bisu-bisu. Gunakan momen itu untuk menyampaikan nasihat sehingga marahnya konstruktif. Kita lanjutkan poin yang ketiga insyaallah setelah adzan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita berpindah ke poin yang ketiga, masih terkait dengan masalah nasihat ya. Ada berita menarik terkait dengan pelecehan Al-Quran di Swedia, yaitu rencana pemerintah Kuwait untuk mencetak 100.000 Al-Quran terjemahan Swedia untuk disebarluaskan di Swedia. Ini contoh marahnya konstruktif. Jadi begitu, kan ada sangat besar kemungkinan setelah kejadian ini banyak orang penasaran kan? Banyak orang tentang Islam. Apa sih Quran, apa sih?
Banyak di antara mereka mungkin tidak mendapatkan akses untuk itu. Maka kita sebagai umat Islam, kita sediakan akses Quran terjemah. Ini salah satu contoh. Baik, yang ketiga, memberikan hukuman setimpal. Memberikan hukuman setimpal kepada pelaku atau yang melindungi. Memberikan hukuman setimpal kepada pelaku atau yang melindungi. Supaya apa? Supaya jerah. Orang tuman ya, tidak ketagihan melakukan hal yang sama. Gimana Ustaz kasih hukumannya? Mereka malah dilindungi. Ya berarti negaranya. Negaranya. Berarti situ antar negara. Berarti apa kalau antar negara? Hubungan diplomatik. Makanya begitu ada kejadian itu kan ada sebagian negara-negara Islam yang kemudian melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Itu di zaman itu. Itu di dalam fikih sudah dibahas. Bahkan ada sebuah buku judulnya Usul al-Alaqat ad-Dawliyah, prinsip-prinsip dasar hubungan antar negara, 2 jilid tebalnya segitu. Dalam Islam ada buku ini. Pemutusan hubungan apa? Diplomasi dengan mereka. Ditariknya apa? Suruh pulangnya. Atau seandainya sebuah pemerintah di sebuah negeri melakukan pemboikotan, ya, melakukan embargo produk-produk negara tersebut, bikin cerah. Paling esok bari di maning, putus lagi. Karena memang target mereka apa sih? Target mereka terus mengulang-ulang perbuatan itu supaya lama-lama sesuatu yang tabu dianggap menjadi biasa. Itu strategi. Jadi sekarang LGBT terus digaungkan supaya lama-lama biasa. Dan kita gak akan pernah diam dan gak boleh diam. Ini bagian dari pembelaan kita terhadap ajaran Islam. Kalau para ustadz, para kiai, para mubalik, jamaah pengajian diem aja, gak ada yang bersuara, nanti lama-lama sesuatu yang salah dianggap benar karena tidak ada yang ngomong. Kembali kepada poin yang keberapa? Yang ketiga, memberikan hukuman setimpal. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita, beliau berkata, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi." Rasulullah SAW tidak pernah menghukum orang lain gara-gara urusan pribadi beliau. Gak pernah beliau membalas keburukan orang lain kalau itu terkait dengan urusan pribadi beliau. Disakiti lisan secara lisan, disakiti secara fisik, pribadi beliau gak pernah Nabi SAW balas. Terus kapan Nabi SAW balas? Illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Beliau akan balas, beliau akan hukum ketika aturan Allah dilanggar. Ketika aturan Allah, pencurian itu melanggar aturan Allah tidak? Melanggar. Nabi SAW pernah dilobi supaya menggugurkan hukuman potong tangan karena yang mencuri wanita
bangsawan. Marah Nabi SAW. Sampai beliau naik ke mimbar, lalu beliau berkhutbah. Sesungguhnya bangsa-bangsa sebelum kalian hancur gara-gara hukum tebang pilih. Gara-gara hukum tebang pilih. Nabi SAW jelaskan, idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu alaihi al-had. Kalau yang mencuri orang yang enggak punya kedudukan apa-apa, dihukum. Wa idza saraqa fihi musyarif tarakuh. Tapi begitu yang nyuri adalah bangsawan, maka kemudian ditinggalkan, enggak dihukum. Terus Nabi SAW menjelaskan ketegasan beliau, wa imullah, demi Allah, kalau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqatamtu yadah. Jangankan wanita bangsawan itu, seandainya Fatimah, siapa Fatimah? Putriku sendiri mencuri, seandainya tidak mungkin Fatimah nyuri itu tidak mungkin. Tapi seandainya Fatimah putriku mencuri, aku yang akan memotongnya. Nabi SAW kalau urusan aturan agama tegas sekali Nabi SAW. Orang berzina dihukum, orang minum khamr dihukum, pencuri dihukum. Begitu. Supaya menimbulkan efek apa tadi? Efek jerah. Nah, termasuk ini juga sabda Nabi SAW ketika kita disuruh ngajari anak kita sholat, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Ketika anakmu sudah umur 10 tahun kok belum mau sholat, maka kalian apa? Itu termasuk hukuman. Termasuk hukum. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani serta Imam Nawawi menyatakan hadis ini isnadnya hasan. Wah, nanti KDRT Ustaz. Nanti dia menghukumnya, mukulnya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, mati apa? Mati biru-biru. Enggak. Saya pernah sampaikan itu dalam kajian yang berseri aturan memukul. Aturan memukul. Nanti jangan cari aja. Ada artikelnya juga, aturan memukul dalam Islam maksudnya, bukan dalam pertinjuan. Aturan memukul, hukuman dalam Islam, aturannya banyak. Gak boleh lebih dari 10 kali. Ya. Kemudian gak boleh di satu tempat. Kemudian alatnya gak boleh dari besi, boleh dari rotan. Diceritakan itu alatnya kayak siwak itu. Siwak kan ukurannya segini. Gak boleh ninggalin bekas, gak boleh bekas. Orang maruf. Nah itu salah niat. Menghukum itu niatnya bukan mencari kepuasan, bukan. Loh, umur elektronik niat diatur ini ya, karena salah niat, salah efek. Salah niat beda efek. Salah niat beda efek. Kalau niatnya salah, efeknya beda. Niatnya memuaskan apa tadi? Nafsu. Ya. Itu nanti efeknya dendam. Akan dendam. Tapi kalau niatnya ikhlas, tulus, mendidik, itu niatnya jerah. Efeknya apa?
Jadi ternyata hukuman-hukuman yang mandul, hukuman-hukuman yang mandul tidak ngefek, itu salah satu sebabnya karena salah dia. Jadi untuk murid marah itu, murid marah ada hukum anak mau cari marah bukan. Begitu ya? Ada berapa poin berarti? 3. Apa yang pertama? Tidak memicu perbuatan melanggar agama. Yang kedua, beri nasihat. Mendorong memberi nasihat. Yang ketiga, memberikan hukuman yang setimpal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.